Ya, pada video kali ini saya akan sedikit tips ya, mendapatkan beasiswa di luar negeri, karena beasiswanya itu sangat banyak ya, di luar negeri itu sangat banyak. Bahkan di Indonesia sendiri ada ya beasiswa namanya LPDP dan lain-lain banyak. Dan khususnya saya akan membahas tentang beasiswa saya di Taiwan. Beasiswa di Taiwan tuh ada berbagai jenis juga ya, ada MOE, Ministry of Education dari kementerian, dan juga dari kampus itu sendiri gitu. Nah, di sini saya mendapatkan beasiswa dari kampus. Nah, jadi di sini saya akan membagikan tips ya bagi teman-teman yang berminat untuk melanjutkan studinya gitu. Baik, langsung saja ya akan saya bagikan tips bagaimana caranya dan apa aja dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk apply scholarship ya, apply beasiswa. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah apabila kalian ingin apply beasiswa master gitu, ataupun bachelor. Kalau bachelor berarti harus lulus SMA atau SMK dulu ya tentunya, dan kalau ingin master berarti harus lulus dulu bachelor gitu. Untuk selanjutnya itu adalah karena saya mengambil dan mendapatkan beasiswa kampus, itu berarti yang harus dilakukan adalah kita harus cari tahu dulu website ataupun informasi dari kampus yang akan kita daftar di negara tujuan gitu. Kita survei dulu ada nggak kampus itu menyediakan beasiswa gitu. Setelah kita cari tahu di website kampus tersebut, kita yang kedua adalah mencari dosen ataupun profesor yang sebidang dengan kita, sebidang dengan jurusan kita. Kita harus cari tahu field dari dosen ataupun profesor yang nantinya itu akan menjadi profesor kita di sana gitu. Jadi itu menurut saya sangat penting sekali sih ya. Dan kita send by email, nanti kita melihat dulu respon dari profesor seperti apa. Kalau rezeki kita pasti dibalas gitu, dan apabila sudah dibalas itu sudah ya peluangnya insya Allah besar lah diterimanya di sana begitu. Nah, setelah kita mencari field dosen tersebut, yaitu kita mencari juga dosen rekomendasi ya. Untuk di Taiwan sendiri saya itu mewajibkan 3 dosen rekomendasi. Ada 3 dosen rekomendasi. Jadi kita benar-benar harus menyiapkan dosen rekomendasinya gitu. Dan saran saya untuk dosen rekomendasi itu apabila kita mengambil master. Jadi apabila kita mengambil master di beasiswa yang akan kita tuju di kampus tersebut, jadi sebaiknya kita itu mencari dosen perekomendasi yang PhD gitu atau doktor gitu lah. Itu lebih baik seperti itu. Tapi apabila yang sesama master juga nggak masalah, tapi akan lebih baik nilainya ketika mencari yang grade-nya itu lebih tinggi, contohnya profesor gitu. Dan setelah kita menentukan dosen rekomendasi, yang selanjutnya adalah kita menyiapkan dokumen. Dan dokumen itu kayak ijazah, transkrip, dan lain-lain. Nanti akan lebih detailnya tanyakan saja nanti di kolom komentar ya. Yang pasti adalah yang harus pertama kali dibuat untuk dokumen ini adalah paspor, karena paspor ini digunakan saat pertama kali kita daftar di universitas yang kita tuju, yang akan kita cari beasiswanya. Itu yang utama adalah paspor gitu. Dan jangan lupa juga untuk semua dokumen itu harus terlegalisir ya, dan juga tertranslate oleh lembaga yang berwenang gitu. Jadi kalau ijazah kita masih memakai bahasa Indonesia, berarti kita harus translate ke bahasa Inggris. Kalau ijazah transkrip itu bisa ya dari kampus kita lulus dia akan translate. Tapi kalau kayak dokumen yang lain itu kita harus ke lembaga penerjemah
itu lembaga penerjemah. Kita translate di sana. Nah, setelah dokumen siap, langkah selanjutnya adalah kita itu apply. Apply itu kita juga harus melihat deadline dari pendaftaran yang kampus siap tuju. Contohnya kalau di luar negeri itu ada 2 kali pendaftaran ya, ada di spring sama di fall semester. Spring itu di awal tahun, kalau di fall itu di akhir tahun. Jadi ada dua sesi pendaftaran. Nah, itu benar-benar kita harus cari informasinya, jangan sampai kita terlewatkan atau malah miss deadline gitu. Itu jangan sampai. Nah, setelah kita tahu deadline-nya kapan, kita apply. Kita apply di situ, kita ikuti petunjuk atau manual book dari universitas yang kita daftar, karena pasti ada manual booknya yang sebagai acuan kita atau panduan kita dalam mendaftar. Nah, jadi jangan khawatir nanti tidak tahu tuh, jangan. Yang penting niat dulu baca manual booknya, insya Allah ya dimudahkanlah tahu ya. Dan untuk dosen supervisor kita atau advisor kita atau prof kita yang sudah kita hubungi by email, yang nantinya akan menjadi dosen pembimbing akademik kita di sana ya, itu kalau bisa mau memberikan rekomendasi atau memberikan recommendation letter untuk kita ya. Kalau profesor itu sudah mau memberikan rekomendasi buat kita, itu udah luar biasa sih, luar biasa, dan kemungkinan keterimanya besar sih memang. Dan memang karena ini pengalaman saya sih, karena saya alhamdulillah dapat rekomendasi dari profesor saya yang di kampus tempat saya daftar sekarang ini di Taiwan gitu. Alhamdulillah itu memang rezeki sih. Jadi itulah pentingnya kita mencari file dosen yang sesuai dengan bidang kita di departemen kita, yang nantinya akan membina kita gitu. Karena sebagai contoh misal kita mau ngambil, karena saya elektro ya, saya mau mengambil tesis tentang automatic control gitu. Jadi ya kita harus nyari dosen yang ada di bidang itu gitu, biar ya ada yang memandu kita di sana gitulah, intinya itu. Dan apabila profesornya itu bersedia, itu luar biasa sih, kita insya Allah keterimanya lebih besar lah. Nah, setelah kita apply dan deadline pengumuman itu sudah dimulai ya, diterima atau enggak, itu nanti kita akan cek di website kampus. Nanti kita cek di situ, kita accepted atau unaccepted gitu, diterima apa atau enggak gitu di kampus tersebut. Apabila diterima, kita harus segera konfirmasi di website tersebut gitu. Jadi kalau kemarin saya itu kalau 6 hari tidak konfirmasi, itu beasiswanya hangus gitu. Jadi harus benar-benar mantengin lah ya, kita mantengin website ya, dan tahu deadline, pokoknya itulah kita tahu deadline. Dan setelah kita konfirmasi, beberapa minggu kemudian itu mereka konfirmasi juga LOA akan dikirimkan. LOA ini merupakan letter of acceptance. Jadi ini kalau bisa kita bilang adalah surat penerimaan dari kampus yang kita tuju gitu. Jadi kalau kita nggak punya LOA, itu kita ya apa ya namanya, kayak bukan mahasiswa yang diterima di situ gitu. Karena itu benar-benar dokumen yang sangat penting ketika kita daftar beasiswa sekolah di luar negeri gitu. Karena itu nanti di bandara pun itu akan ditanyakan LOA itu akan ditanyakan sama visa. Jadi LOA itu kita harus benar-benar menerima dulu ya, menerima baik soft file ataupun hard file. Kalau hard file itu akan dikirimkan dari kampus yang kita daftar ke Indonesia, karena akan nanti kita bawa, itu dokumen akan kita bawa terus sampai kita berangkat dan sampai ke kampus, itu harus kita bawa itu LOA. Nah, setelah LOA turun dan legalisasi sudah selesai di TETO, kita gunakan untuk apply visa ya.
visa ini merupakan dokumen terakhir sebelum keberangkatan. Dan visa ini sangat penting ya teman-teman, sangat penting, karena kalau nggak ada visa ya kita nggak bisa perjalanan dan tempat tinggal di luar negeri gitu. Karena visa kan ada berbagai macam visa ya, ada banyak jenis visa. Ada, kalau nggak salah tuh ada 4 jenis visa. Ada visa resident, itu yang lebih dari 180 hari ya, karena saya di sana mahasiswa dan lebih dari 180 hari, jadi harus apply-nya nanti yang visa resident. Karena juga ada yang namanya visa visitor. Visa visitor itu untuk bagi teman-teman yang mungkin ingin berkunjung ke sana yang kurang dari 180 hari, ingin liburan dan lain-lain. Dan yang ketiga itu ada visa diplomatik ya, urusan diplomatik. Begitulah urusan diplomatik. Dan juga yang keempat adalah visa kunjungan kehormatan ya. Jadi kalau kita mau belajar di Taiwan, kita harus bikin visa yang jenis resident. Nanti ada kok di websitenya, ada. Kita apply dan juga kita kirim lagi bersama legalisir, dokumen yang udah kita legalisir itu kita kirim ke Teto lagi, itu untuk penerbitan visa. Karena visa itu akan berada di balik paspor, lembar paspor. Jadi lembar pertama paspor, lembar kedua itu visa gitu. Nah, setelah beberapa hari proses, kali itu udah jadi, udah oke, berarti kita siap berangkat. Dan juga kita booking tiket pesawat ya, karena ya kita harus segera berangkat kalau udah ada visa begitu. Dan juga teman-teman harus ingat, untuk booking tiket pesawat itu cari yang bisa di reschedule, jadi yang bisa dijadwal ulang gitulah apabila kita apalagi zaman sekarang masih pandemi COVID ya. Nah, itu benar-benar cari yang reschedule gitu, karena takutnya ada hal yang nggak kita inginkan sehingga kita harus merubah jadwal keberangkatan, sehingga uang kita nanti yang beli tiket itu nggak hangus gitu, bisa di reschedule ke tanggal berikutnya kapan kita akan berangkat begitu. Nah oke, untuk legalisir dokumen itu setiap kampus di Taiwan itu tidak selalu membutuhkan legalisir di awal pendaftaran gitu. Karena di kampus saya di Donghua University itu dia tidak minta untuk legalisir dulu di saat pendaftaran gitu, tapi ada juga yang kampus yang meminta harus legalisir dokumen dulu baru selanjutnya daftar untuk apply gitu. Dan untuk kampus saya itu enggak, jadi legalisirnya itu setelah accepted ya, setelah diterima di kampus, setelah diterima baru saya harus melegalisir semua dokumen itu harus dilegalisir ke TETO. TETO itu Taipei Economic and Trade Office. TETO itu merupakan perwakilan pemerintahan Taiwan yang ada di Indonesia gitu. Dan kita wajib melegalisir semua dokumen kita untuk persyaratan itu di situ gitu, di TETO. Dan TETO itu ada di Jakarta juga di Surabaya gitu, ada 2. Teman-teman bebas milih mau yang di Jakarta oke, Surabaya juga oke gitu. Nah, tapi teman-teman gak usah khawatir apabila teman-teman memang tidak mau bolak-balik ke sana ke sini ya, Jakarta Surabaya atau mana-mana bolak-balik itu, kita bisa pakai agen. Jadi di Indonesia banyak ya agen yang melegalisir ya, walaupun harganya memang sedikit mahal ya, harganya sedikit mahal daripada kita buat langsung ke sana gitu, tapi it's okay sih, nggak masalah gitu. Karena kalaupun kita buat ke sana itu nggak bisa sehari jadi gitu ya, kita mempertimbangkan estimasinya itu buat biaya hidup di tempat itu. Kalau kita misalnya tinggal di hotel atau di kos, kalau di kos temen oke lah ya, nggak masalah. Itu kita mempertimbangkan di situ sih, jadi pakai agen itu nggak masalah. Kan ya semudahnya kita aja lah, kita mau lewat apa. Kalau memang mau pengalaman sendiri berarti ya harus datang langsung ke tetonya begitu. Itu tuh legalisir ya. Mungkin itu ya teman-teman, saran dan tips dari saya. Teman-teman bisa lakukan itu apabila teman-teman memang niat untuk lanjut studi. Yang penting adalah jangan takut, jangan minder gitu, karena dimanapun tempatnya
ya kita harus bisa adaptasi gitu. Dan mungkin itu aja ya tips yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat buat kalian dan terima kasih. Bye bye. Oh ya, dan saya sekarang ini berada di lab MIC ya, MIC di Department of Electrical Engineering. Di sini juga saya ada teman-teman ya, ada 3 teman saya di sini. Mereka senior sih, senior yang sudah ada yang semester 3, ada yang semester 4 begitu. This is my friends. I will make a short video first. This is Mr. Tyrant. Hi. Oh hello, This is Mr. Tyrant, and this is Tid, right? Tid. Yeah, Tid. And you, Mr. You're right. And this is Hello. Ricky. Hello. 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 All of them my friends. Okay. Bye bye. I go home Bye-bye, first. bye-bye. Okay, go home.